Hipertensi pasca Idul Fitri, ikhtiar lewat terapi bekam. Idul Fitri seringkali menjadi momen yang ditunggu-tunggu setelah berpuasa selama sebulan penuh. Namun, bagi sebagian orang, liburan ini dapat membawa masalah baru, terutama terkait kesehatan seperti hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis yang serius yang memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Hipertensi setelah Idul Fitri bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang sering terjadi selama periode liburan tersebut. Berikut adalah beberapa penyebab umum hipertensi pasca Idul Fitri. 1. Pola makan yang berubah. Selama Idul Fitri, banyak orang cenderung mengonsumsi makanan yang lebih banyak, terutama makanan yang mengandung garam, lemak jenuh, dan gula. Konsumsi makanan yang tinggi garam dapat meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, kebiasaan mengonsumsi makanan asin. Makanan khas Idul Fitri seperti ketupat, opor ayam, rendang, dan camilan lainnya seringkali mengandung banyak garam. Konsumsi garam yang berlebihan dapat menyebabkan retensi air dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik. Liburan seringkali diisi dengan berkumpul bersama keluarga dan makan-makan yang dapat mengurangi aktivitas fisik seseorang. Kurangnya olahraga dan gerakan fisik dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Yang keempat, stres dan ketegangan emosional. Meskipun Idul Fitri adalah waktu yang penuh sukacita, bagi sebagian orang, persiapan, pertemuan dengan kerabat, dan perjalanan bisa menjadi sumber stres. Stres dan ketegangan emosional dapat memicu kenaikan tekanan darah. Yang kelima, kurangnya istirahat dan tidur yang cukup. Aktivitas sosial yang padat selama Idul Fitri seringkali membuat orang kurang tidur atau tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Kurang tidur dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Yang keenam, konsumsi kafein. Minuman seperti kopi, teh sering dikonsumsi lebih banyak selama liburan. Kafein dapat memengaruhi tekanan darah, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Yang ketujuh, kurangnya kontrol gula darah. Bagi orang dengan diabetes atau resistensi insulin, konsumsi makanan yang tinggi gula selama Idul Fitri dapat mengganggu kontrol gula darah yang pada gilirannya dapat memengaruhi tekanan darah. Yang kedelapan, perubahan pola konsumsi obat. Bagi orang yang mengonsumsi obat untuk mengontrol tekanan darah atau kondisi lainnya, perubahan pola makan dan minum selama Idul Fitri bisa memengaruhi respon tubuh terhadap obat-obatan tersebut yang dapat berkontribusi pada kenaikan tekanan darah. Awas, hipertensi datang tanpa disadari. Sebelum membahas terapi bekam, penting untuk memahami bahwa hipertensi seringkali pembunuh diam yang bisa menyerang tanpa gejala yang jelas. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka menderita tekanan darah tinggi hingga mereka menjalani pemeriksaan medis rutin. Pasca Idul Fitri, pola makan dan minum yang berubah, serta stres yang meningkat karena perubahan rutinitas dapat menjadi pemicu naiknya tekanan darah. Identifikasi gejala dan risiko. Tanda-tanda hipertensi termasuk sakit kepala, sesak napas, palpitasi, dan perubahan penglihatan. Jika dibiarkan tidak terkontrol, hipertensi dapat meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, bahkan kerusakan organ seperti ginjal. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi gejala dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelolanya. Dukungan medis dan pengelolaan terapi. Meskipun terapi bekam dapat menjadi alternatif yang efektif, konsultasi dengan profesional medis adalah langkah pertama yang harus diambil. Dokter dapat memberikan diagnosis yang akurat dan menyarankan strategi pengelolaan yang sesuai, termasuk penggunaan terapi bekam jika dianggap tepat. Alternatif sehat terapi bekam. Terapi bekam adalah metode pengobatan tradisional yang telah digunakan selama berabad-abad. Ini melibatkan penggunaan bekas jarum untuk menstimulasi titik-titik akupuntur di tubuh. Bekas tersebut menciptakan sedikit tekanan, memicu aliran darah dan merangsang sistem kekebalan tubuh. Terdapat bukti bahwa terapi bekam dapat membantu menurunkan tekanan darah. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di Journal of Traditional and Complementary Medicine, ditemukan bahwa pasien yang menjalani terapi bekam mengalami penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik yang signifikan setelah beberapa sesi terapi. Menjaga gaya hidup sehat. Selain terapi bekam, menjaga gaya hidup sehat juga penting untuk mengelola hipertensi. Ini termasuk mengonsumsi makanan sehat rendah garam, berolahraga secara teratur,
mengelola stres, dan menghindari kebiasaan merokok serta konsumsi alkohol. Kesimpulan, hipertensi pasca Idul Fitri dapat menjadi tantangan kesehatan yang serius bagi banyak orang. Namun, dengan pendekatan yang tepat, termasuk konsultasi medis, terapi bekam, dan perubahan gaya hidup sehat, kita dapat mengelola kondisi ini secara efektif. Terapi bekam menawarkan solusi alami yang layak dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi pengelolaan hipertensi yang holistik. Dengan perawatan yang tepat, kita dapat meraih keseimbangan dan kesehatan yang optimal setelah Lebaran Idul Fitri.